Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini mengawali hari kita bersama kembali akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh menjalani lagi hidup kami dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan dengan rencana yang kami miliki. Dan sebelum itu semua ya Bapa, kami juga membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, pertanyaan, Tuhan di mana? Pertanyaan yang seringkali muncul ketika seseorang atau kita sedang mengalami banyak masalah yang tidak selesai-selesai atau terus-menerus ada masalah. Padahal kita sudah berdoa juga terus-menerus, tapi tidak dirasakan juga akan pertolongannya. Sehingga muncullah pertanyaan tadi, Tuhan di mana? Saudara, Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Tapi menjadi tak terasa kehadirannya, keberadaannya karena permasalahan atau pergumulan itu menjadi lebih besar dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Kehadirannya terhalang oleh besarnya masalah yang sedang dihadapi, besarnya ketakutan dan kekhawatiran yang sedang dirasakan. Maka sekalipun Tuhan ada, tapi tak terasa kehadirannya. Sama seperti orang yang diberitahu misalnya bahwa di balik gunung itu ada kota yang sangat indah. Tetapi dia tidak akan pernah dapat melihatnya kalau kemudian yang dilihat oleh orang itu hanyalah jalan yang berliku, jalan yang sudah berliku menanjak saja. Dia tidak melihat atau tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya untuk sampai ke balik bukit itu ada keberadaan atau ada kendaraan khusus untuk bisa ke sana. Tapi yang dia lihat hanya jalan yang begitu sulit. Begitulah yang dialami oleh para murid Yesus ketika menghadapi angin badai dan gelombang yang menghantam perahu mereka ketika mereka ada di danau. Mereka pada saat itu sedang satu perahu dengan Yesus, di mana sebelum naik ke perahu itu, para murid baru saja melihat apa yang Yesus lakukan. Para murid menyaksikan juga tentang kuasa penyembuhannya. Bahkan Yesus juga baru saja memuji seorang perwira Romawi yang hambanya sakit dan minta supaya Yesus menyembuhkan, supaya Yesus menolongnya. Dan perwira ini percaya bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang, karena jika Yesus mau, maka apa yang Yesus katakan akan terjadi. Matius 8 ayat 8b. "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, murid-muridnya sedang bersama dengan Yesus, satu perahu dengan mereka. Ayat 23 jelas dituliskan, Yesus naik ke dalam perahu. Artinya Yesus ada di situ dan murid-muridnya mengikutinya. Saudara, sebenarnya minta tolong kepada Yesus itu tidaklah salah. Karena bukankah kita juga
selalu diingatkan, diminta untuk datang kepadanya ketika menghadapi masalah atau badai kehidupan. Rasa takut dan khawatir juga ada sesuatu yang wajar bagi seorang manusia atau sebagai manusia, karena rasa itu juga Tuhan berikan dalam hidup manusia. Tetapi ketika para murid melakukan itu, ketika para murid datang kepada Yesus, mengapa Yesus menegur mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Rupanya perkataan para murid bukan sedang minta pertolongan, tetapi lebih kepada seakan menyalahkan Tuhan Yesus yang sedang tidur, sedangkan mereka sedang bersusah payah. Rasa panik yang mereka hadapi saat menghadapi badai yang tidak bisa mereka kuasai membuat mereka kemudian menyalahkan Yesus yang seakan-akan tidak berbuat apa-apa, enak-enak tidur. Sehingga mereka membangunkan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bukan tidak peduli akan apa yang para murid sedang hadapi. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia tahu keadaannya dan Dia juga akan bertindak sesuai dengan waktunya. Karena itulah Dia menegur para murid dengan sebutan kurang percaya. Apa yang kemudian Yesus akan lakukan membuat para murid yang ada dalam perahu itu juga kemudian terkejut. Nah, saudara, ingatlah bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup kita, dalam setiap keberadaan kita. Ketika permasalahan datang, tak usah kita bertanya di mana Tuhan, karena Dia ada bersama dengan kita. Yang sering terjadi atau yang sering menjadi penghalang untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk merasakan kuasa Tuhan bekerja adalah diri kita sendiri. Kekerasan hati kita yang sudah seringkali merasa benar, sehingga itu sulit untuk merendahkan diri dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Sehingga kita bertanya, di mana Tuhan? Karena kita terlalu percaya diri, kita terlalu mengeraskan hati kita, menganggap bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Selain itu, rasa takut dan khawatir yang terus-menerus membayangi kita membuat kehadiran Tuhan sulit kita rasakan. Jadi saudara, jangan bertanya di mana Tuhan, tapi ini aku Tuhan yang sungguh memerlukan pertolongan-Mu dalam setiap keadaan hidupku. Ini aku Tuhan yang memerlukan pimpinan, topangan-Mu dalam menghadapi permasalahan. Kemudian lihat dan rasakan bagaimana damai sejahtera, kekuatan, kemudian hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Jadi saudara, jangan kita bertanya di mana Tuhan, tapi biarlah kita bisa merasakan damai sejahtera, kekuatan yang hadir dalam hidup kita ketika kita mengatakan, Tuhan, ini aku. Di dalam segala keterbatasanku, aku sungguh memerlukan pertolongan-Mu. Aku sungguh memerlukan penyertaan-Mu. Karena itu, marilah kita yang percaya kepadanya boleh merasakan akan kehadirannya. Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan ada bersama dengan saudara dan juga saya. Begitu pula sepanjang hari ini, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami selalu diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Ampuni kami jika kami yang seringkali mengeraskan hati kami, merasa benar sehingga menghalangi akan kehadiran Tuhan, akan karya Tuhan dalam hidup kami. Rasa takut dan khawatir kami seringkali membuat kehadiran Tuhan juga sulit kami rasakan dan kami bertanya di mana Tuhan. Ya Bapa, Engkau sesungguhnya tidak pernah jauh dari hidup kami. Karena itu ya Bapa, pada hari ini, di saat kami menjalani hidup kami,
menjalankan tugas tanggung jawab kami, melakukan rencana yang kami miliki. Biarlah kami boleh selalu berjalan bersama dengan Tuhan di dalam penyertaan-Mu hingga kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.